Siapa kalian semua? Kami adalah yang terkenal. 4 pelaku kejahatan. 4 pelaku kejahatan. Berhenti melihat hanya ada kami bertiga, kakak tertua kami. Karena pendeta busuk itu tak selamatkan. Kakak kedua jangan buang kata dengannya. Dia bisa adakan perjamuan master abadi. Dia pasti tahu pendeta busuk itu di mana. Kalau tak ketemu pria itu tangkap saja. Pada saat itu, kita bisa membalaskan dendam kakak tertua kita. Master Abadi punya 2 aturan tak selamatkan. Kalian melakukan segala macam perbuatan jahat. Kalian masih mau Master Abadi selamatkan. Itu hanyalah angan-angan belaka. Baiklah, bawa dia kembali. Nanti biarkan kakak keempat senang. Masih ada seseorang yang berdiri di sini. Siapa sebenarnya Anda? Aku adalah orang yang kamu cari. Bahaya lari. Master Abadi. Kenapa harus kau? Di mana Master Abadi? Kalau saya sudah selamatkanmu. Kamu. Maksudmu kau yang menyelamatkanku? Tepat sekali. Sungguh lancang. Aku peringatkan kau, jangan kira tahu keluar gali. Menyiapkan untuk Master Abadi. Kau bisa bermimpi untuk bergaul dengan Master Abadi. Master Abadi tidak akan pernah bertemu dengan orang sepertimu. Itu belum tentu benar. Jika kau tahu dirinya lah. 4 pelaku kejahatan barusan itu tidak ringan. Aku menyarankanmu untuk segera kembali dan periksa kepalamu dengan cermat untuk melihat apakah ada masalah. Terima kasih Master Aba. Ini adalah undangan emas untuk perjamuan Master Abadi. Keluar gali. Menantikan kedatangan Master Abadi. The film was translated and narrated by M Media. Mungkinkah orang ini bawahan Master Abadi? Kakek, Minyu ada di sini. Kau juga harus melihat lukisan itu. Lukisan ini pasti dari seniman terkenal. Silakan lihat. Goresan kuas ini, gaya ini. Ini benar-benar memiliki gaya khas Tang Yen. memang sangat mirip. Terlebih lagi lukisan ini sangat rawat dengan sempurna. Mengapa tidak ada tanda tangan? Ming Yue, hadiah ulang tahunmu ini pasti membutuhkan banyak usaha untuk didapatkan kan? Lukisan ini sebenarnya dikirim oleh Tuan Chen. Apa dia? Bagaimana mungkin dia bisa memiliki mahakarya tiada tara ini? Sungguh lelucon. Aku tahu tidak ada tanda tangan. Sepertinya ada yang salah di sini. Memang Tang Yin ini adalah seorang pelukis dari 500 tahun yang lalu, dan lukisan-lukisannya sangat langka keberadaannya. Bagaimana mungkin anak miskin itu bisa menghasilkan sesuatu seperti ini? Tepat sekali. Biar kau lihat. Percuma kau melihat. Palsu tetaplah palsu. Kau tidak bisa membuatnya menjadi asli. Cucu menantu pilihanmu benar-benar membuka mata. Lukisan ini asli. Bagaimana itu mungkin? Palsu. Apa yang kau tahu? Lukisan ini, saya melihatnya 10 tahun yang lalu di sebuah museum di luar negeri. Sebuah mahakarya unik. Tapi bagaimana mungkin anak miskin sepertinya bisa memiliki lukisan ini dan terawat dengan sangat baik? Aku tahu. Dia pasti mencurinya. Ya, dia pasti mencurinya. Baiklah. Pastikan untuk menyimpan lukisan ini dengan aman. Untuk perjamuan Master Abadi besok. Ingat untuk mengundang Chen Feng untuk pergi bersama kita. Ya. Kita harus lewat mana? Tamu yang tidak diundang harus mengantar di sebelah kiri, berdiri di samping. Sementara sisi ini mengarah langsung ke aula dalam. Itu khusus untuk individu kelas atas Jincheng.
Salah satu dari 4 besar keluarga Chen. Tentu saja termasuk di antara mereka. Ming Yue, Anda sebaiknya tetap membiarkan Tuan Tuasu mempertimbangkan dengan cermat masalah kerjasama. Mungkin saat itu, 4 keluarga besar Jincheng akan mendapatkan keluarga lain, menjadi 5 keluarga besar. Saya akan menyampaikan itu kepada kakek. Kau tidak tahu mana yang baik untukmu. Setelah kau membeli Eugene Luan, saya akan memastikan keluarga Su Anda tidak memiliki tempat untuk dikuburkan. Bagaimana kalau kita lewat sini juga? Sisi ini membutuhkan izin emas untuk masuk. Perjamuan Master Abadi. Terima kasih semua yang hadir. Perjamuan Master Abadi ini, atas nama keluarga Li, terima kasih semua. Agar keluarga Li dapat mengundang Sang Master Abadi untuk turun dari gunung, maka di masa depan, itu pasti akan melambung tinggi. Kami di sini juga untuk menikmati kemuliaan Anda, bahwa Anda bisa mengundang kami untuk memberikan penghormatan kepada Master Abadi. Bagi kami, juga merupakan berkah. Semuanya mohon tunggu sebentar. Master Abadi akan tiba sebentar lagi. Tapi aku Li Junyu akan terlebih dahulu menetapkan aturan dasar. Jika ada yang nanti di depan, Master Abadi mengatakan hal yang salah. Jangan salahkan Liku tidak berbelas kasih. Selamat datang Master Abadi. Selamat datang Master Abadi. Kenapa harus kau bocah? Kau menerobos perjamuan Master Abadi. Beraninya kau? Siapa bocah ini? Wanita ini, bukankah dia wanita tercantik di Jincheng, Nona Su dari keluarga Su? Bagaimana dia bisa keluar dari sini? Mungkinkah Master Abadi itu? Mustahil, benar-benar mustahil. Tunggu saja dan tonton pertunjukannya. Itu kau, Nona Li. Saya Su Mingyu dari keluarga Su. Datang dengan lancang kali ini. Menyinggung, maafkan saya. Aku mengenalmu. Tapi orang di sebelahmu ini, sepertinya dia tidak seharusnya berada di sini. Ini tunangan saya, Chen Feng. Benarkah? Sudah menikah keluarga Su? Kau seharusnya semakin tidak muncul di sini. Seseorang mengundangku. Aku menerimanya. Jadi tentu saja aku datang. Chen Feng. Tidakkah kau lihat tempat macam apa ini? Semua orang yang hadir. Siapa yang bukan dari keluarga bergengsi? Hanya kau. Apakah kau bahkan layak untuk diundang? Ini bukan tempat keluarga Su. Terakhir kali aku jatuh ke tanganmu. Anggap saja dirimu beruntun. Sekarang cepat minta maaf pada Nona Li. Kalau tidak, aku tidak akan melepaskanmu. Cepat maju dan minta maaf kepada mereka. Kalau tidak, saya tak bisa melindungi Anda. Hanya sekelompok orang tak penting. Mereka belum punya kemampuan. Tak bisa apa-apa. Chen Feng, aku tahu kau menantu di rumah. Percaya diri. Tapi, jika kau bertingkah sok kuat di sini dan membuat semua orang marah, apa yang akan dilakukan Tuan Tuasu? Apa yang akan dilakukan keluarga Su? Hanya menantu keluarga Su berani bersikap begitu sombong. Jika anggota keluarga Su lainnya datang, mereka tak akan bikin kacau. Chen Feng, tampaknya kau cukup berani. Tapi di sini, hari ini tetap pesta. Untuk Master Abadi, kau tidak diizinkan bertindak sembarangan di sini. Karena semuanya sudah siap. Kalau begitu aku akan memberimu kehormatan. Baiklah, aku sudah tiba. Apa permintaanmu? Kamu bisa menyatakannya sekarang. Chen Feng, beraninya kau? Cepat turun. Bocah ini pasti bodoh kan? Berani lancang di rumah keluarga Li. Kau, aku awalnya ingin mempertimbangkan mengampunimu demi masa lalu. Kau tak sadar malah petaka datang mengambil posisi ini. Chen Feng, sayang sekali. Hari ini kau ditakdirkan untuk tidak meninggalkan pintu ini. Tuan Dewa Perang telah tiba. Kami menghormati Tuan Dewa Perang. Kami menghormati Tuan Dewa Perang. Dewa Perang telah tiba, masih tidak memberi hormat. Apakah kamu ingin aku memberi hormat? Sepertinya guru tidak ingin mereka mengetahui identitasnya. Apa yang terjadi? Kami pernah bertunangan sebelumnya, tapi dia sudah membatalkannya. Sekarang dia tidak ada hubungannya denganku. Insiden tak terduga hari ini. Aku mohon maaf dari Tuan Dewa Perang. Aku akan segera mengusirnya. Tunggu sebentar, tidak apa-apa. Kalian semua boleh berdiri. Mengenai mengapa saya datang hari ini, itu adalah untuk guru saya. Tuan-tuanmu. Su Jinona tertua keluarga Su. Guru Tuan Dewa Perang. Tentu Master Abadi.
yang ingin kalian temui. Mengapa dia duduk di atas sana? Kakak, apakah kamu mengenal orang itu? Kalau begitu Tuan Master Abadi. Guru saya tidak akan datang hari ini. Kenapa? Beri pencerahan Tuan Dewa Perang. Seseorang melanggar aturan dan masih ingin bertemu Tuan Master Abadi saya dan orang-orang yang Anda undang ini. Siapa layak lihat Master Abadi? Mari kita pergi. Ini pasti karena orang ini yang tidak mengikuti aturan. Sehingga Master Abadi menolak untuk datang. Bukankah Dewa Perang baru saja berkata, dia tidak menyukai Nonali? Orang diundang salah. Pasti nama sampah itu, keluarga Su. Chen Feng, ini semua karena kau. Kau membuat kami kehilangan kesempatan untuk melihat Tuan Master Abadi. Kau juga membuat kami menyinggung Dewa Perang. Kau bocah. Kau merusak perjamuan Master Abadi. Dan kau akan membayar harganya. Minta maaf atas namanya. Lihat mereka tidak murni. Tidak perlu meminta maaf kepada mereka. Semuanya. Karena hal seperti ini terjadi hari ini. Aku sangat menyesal. Chen Feng, ketika pertunangan dibatalkan, itu adalah masalah yang kita berdua sepakati. Aku awalnya merasa bersalah dan ingin membantumu. Tapi hari ini kau telah membuat musuh di mana-mana. Bahkan buat Master Abadi salah paham. Mengapa sebenarnya kau melakukan ini? Niatmu sendiri tidak murni. Sekarang kamu masih ingin semua masalah padaku. Kau, Sekarang jika aku membunuhnya, tidak ada yang keberatan kan? meskipun hari ini Tuan Master Abadi tidak turun, ini Master Abadi and keluarga Li. Siap. Belum giliranmu untuk bertindak. Aku tidak bisa membiarkan Master Abadi sekali lagi kecewa pada keluarga Li. Kau boleh pergi. Membiarkannya pergi. Kali ini, dia telah menyinggung semua orang. Jika kita tidak membunuhnya, itu tidak akan meredakan kemarahan publik. Bunuh dia, bunuh dia, bunuh dia. Bunuh dia, bunuh dia, bunuh dia. Mulai sekarang, keluarga Liku akan mengadopsi aturan Master Abadi sebagai semboyan keluarga kami sampai sekali lagi oleh Master Abadi. Kami diakui, kalian ingin hormat kepada Master Abadi, maka dengarkan nasihatku. Jangan lakukan hal yang melampaui batas. Tidak sepenuhnya di luar penebusan. Semuanya bersikaplah sewajarnya. Aku sekarang akan pergi dan mencari pengampunan Master Abadi. Mengakui kesalahan sangat positif. Master Abadi. Mengenai perjamuan Master Abadi ini semua salah Junyu. Aku memohon kepada Master Abadi untuk memberi Junyu kesempatan lagi. Ada apa dengan orang tua ini? Ada apa dengannya? Anak ini tamat, dia pasti akan diperas. Selamatkan aku. Li Feng, ketua keluarga Li. Selamatkan aku. Seseorang telah terbunuh, cepat panggil polisi. Guru, Kirim dia ke rumah sakit. Guru, perjamuan Master Abadi hari ini telah sepenuhnya menodai reputasi Anda. Murid sudah minta atasan untuk ubah perjamuan Dewa Perang saya jadi perjamuan apresiasi guru untuk... Apakah kamu pikir gurumu aku peduli tentang apa yang dipikirkan orang lain? Tidak. Ini adalah tanda kecil ketulusan murid Anda. Mohon guru kabulkan permintaan saya. Baiklah. Aku mengerti. Pergi dan lakukanlah. Terima kasih guru sudah mengabulkan. Nona sulung ada yang tidak beres. Yang paling penting sekarang adalah mencari pengampunan Master Abadi. Hal lain tidak penting. Tapi ketua tua itu dia. Apa yang terjadi pada kakek? Setelah ketua pingsan kemarin, dia dikirim ke rumah sakit. Hari ini dokter berkata, tidak diperlukan perawatan lebih lanjut, dan dia harus dikirim pulang. Nona sulung, Anda sudah berada di sini, berlutut selama sehari semalam. Master Abadi, yang berjiwa besar, pasti akan memaafkan Anda.
Master Abadi Junyu bersumpah. Apakah Anda campur tangan atau tidak untuk mengobati kakek? Seluruh keluarga Li akan mematuhi aturan Anda. Ini adalah Liontin Jok pusaka keluarga Li. Aku harap Master Abadi bisa memaafkan keluarga Li. Kakek Anda. Junyo. Kakek memiliki cucu perempuan sepertimu. Itu adalah berkah kakek. Kau benar-benar berhasil mengundang Master Abadi. Dan bahkan membuat tetua itu secara pribadi mengobati penyakit kakek. Master Abadi. Saya mengerti. Itu pasti Master Abadi mengetahui bahwa Nona, setelah berlutut di hadapannya sepanjang hari, telah mengakui Nona sulung. The film was translated and narrated Kami by berikan semua ini M-Media. padamu. Kakek, kali ini Master Abadi bersikap murah hati telah memaafkan kita. Tapi kita harus mencari cara untuk berbuat lebih untuk Master Abadi. Tak bisa putus hubungan dengannya. Nona, saya dengar Dewa Perang dalam 10 hari akan mengadakan perjamuan penghargaan guru. Ini kesempatan dari surga. Guru Dewa Perang. Kakak guru dari Dewa Perang adalah Master Abadi. Selain itu, kali ini penawaran pasti akan diperluas. Bahkan jika keluarga Li kita hanya bisa mengamankan hak pengadaan, maka keluarga Li kita juga akan. Keluarga Li kami tidak hanya akan mengenal Dewa Perang, tetapi juga menerima bantuan dari Master Abadi. Junyo, kita harus mengerahkan segala upaya untuk memenangkan tender. Dewa Perang siapkan untuk Master Abadi sebuah perjamuan penghargaan guru. Sepertinya saya akhirnya punya kesempatan untuk melihatnya. Hei Hu, mulai sekarang, Asosiasi Sengwang dukung penuh. Leilong Ketua Asosiasi Senwa. Perjamuan apresiasi guru Dewa Perang. Berikan perintah. Mulai besok, tidak peduli metode apa yang digunakan. Saya ingin tahu di mana Master Abadi berada. Ya, pergi. Asosiasi Senwa. Master Abadi, Anda akhirnya keluar dari pengasingan. Perjamuan apresiasi guru. Sudah ditakdirkan oleh surga bahwa saya akan melahap keluarga Su. Dewa Perang siapkan perjamuan guru. Sebelumnya kami tidak menanggapi. Apakah menurut Anda masih mungkin sekarang untuk bekerja sama dengan keluarga Chen? Saya bilang kita harus bekerja sama saat itu. Sekarang, sudah terlambat bukan? Cukup. Masalah yang paling mendesak sekarang adalah bagaimana menyelesaikan ini. Jika Anda bertanya kepada saya, karena Tuan Muda Chen sudah mengangkat masalah ini, maka biarkan kakak tertua menggadaikan proyek Teluk Xiangshu kepada keluarga Chen. Bukankah itu akan menyelesaikannya? Tidak, Teluk Xiangshu adalah proyek paling menguntungkan bagi grup. Tidak mungkin. Saya pikir kakak tertua takut kehilangan angsa emasnya bukan? Apa yang Anda katakan? Apa yang saya katakan? Anda tahu sendiri. Sebenarnya, itu hanyalah perjamuan penghargaan guru. Itu tidak terlalu penting. Apa yang kamu tahu? Itu Dewa Perang. Disiapkan khusus untuk gurunya. Guru Dewa Perang adalah Master Abadi. Aku tahu. Siapa dapat kesempatan ini? Mereka pasti akan melambung tinggi. Untuk menginginkan kesempatan ini, bukankah itu terlalu sederhana? Anak muda urusan bisnis. Tidak sesederhana itu. Tolong jangan berpura-pura tahu, Carl. Sebenarnya, aku sudah menginstruksikan Zhou Yang untuk menghentikan pelelangan eksternal. Cukup. Bicara sembarangan. Nama Dewa Perang yang dihormati tidak boleh dihujat begitu saja. Karena kita di rumah. Jika ini di luar, Anda bahkan tidak akan tahu bagaimana Anda mati. Kakek, meski kerjasama Tuan Muda Qin penting, kita seharusnya tidak mempertaruhkan hidup kita dibawa untuk bertaruh. Berhenti bicara omong kosong. Kenapa tidak memikirkan cara menyelesaikannya? Tuan Muda Qin melepaskan tanah itu karena masalah pendanaan. Kita bisa menggunakan proyek lain grup untuk mengajukan pinjaman dari Asosiasi Sengwang.
Dengan cara ini, kita bisa menyelamatkan Teluk Siangsu. Dan Tuan Muda Chen seharusnya tidak menolak. Mingyue, maka masalah ini akan ditangani olehmu. Kali ini demi mencari pengampunan Master Abadi, aku yakinkan Anda, dana yang diterima keluarga Li dari kamar dagang kali ini, semuanya akan digunakan untuk perjamuan Dewa Perang untuk gurunya. Saya dengar perjamuan ini diambil alih oleh keluarga Su dari Jinchen. Memang benar keluarga Su mengambilnya, tetapi hanya dengan keluarga Su. Kuis sebesar itu, mereka tidak mungkin menghabiskan semuanya, jadi pasti akan di Jingcheng mencari mitra kerjasama. Selain itu, Master Abadi diundang turun gunung olehku. Hanya saja, aku membuat Master Abadi marah. Perjamuan Master Abadi sebelumnya ternyata benar-benar nyata. Sepertinya The Master film was Abadi sudah tiba di translated Jinchen. and narrated by Sudah M. kontak Dewa Media. Perang. Selama Nonali dapat menjamin tujuan dana, asosiasi pasti akan mendukungnya. Terima kasih Ketua Lai. Akun publik garis keturunan Master Abadi di bawah bimbingan Anda akhirnya menjadi asosiasi Shengwan. Sudah kuat di Jinchen. Sekarang saya berani bertamu Anda. Keluarga Su kami ingin meminjam 300 juta dari asosiasi. Pinjaman besar. Itu akan memerlukan melalui prosedur yang tepat. Mengapa Heihu ada di sini? Sudah berakhir ini, merepotkan sekarang. Kami cukup mendesak kali ini. Jika tidak, kami tidak akan datang ke sini. Ada cara untuk urusan mendesak. Saya hanya tidak tahu apakah Nona Su setuju. Selama keluarga Su, kami bisa melakukannya. Kami akan melakukan yang terbaik, dan kami pasti akan menyelesaikannya. Selama Anda berbicara langsung dengan presiden kami, saya pikir masalah ini bukan masalah. Baik. Sekarang aku ikut ke ketua. Silakan Nona Su. Heihu. Apa yang kau lakukan? Nona Li, jangan salah paham. Kami punya urusan resmi. Sayang sekali wajah secantik itu. Begitu banyak pria yang ingin intim dengannya. Tapi sekarang demi keluarganya, dia menikahi pria seperti itu. Sekarang setelah sesuatu terjadi. Di mana dia? Nona Su, aku tak tahu harus bilang bodoh padamu. Atau menyebutmu. Nona Li, ini masalah keluarga saya. Itu urusanmu bukan? Nona Su kenapa keras kepala? Jika Anda bersedia, berlutut dan mohon pada Nona muda. Mungkin dia masih bisa membantu Anda. Anda, benar di mana tunanganmu? Tidak mungkin dia yang mengirimmu kan? Masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Anda tidak tahu mana yang baik untuk Anda. Jika Anda bersedia, Nona sulung kami masih bisa menyelamatkan Anda. Sekarang, baiklah, baiklah, baiklah. Aku mengagumi kekeras kepalaanmu. Aku hanya ingin tahu apakah sebentar lagi kau masih akan sekeras kepala ini. Ayo pergi. Nona Su, selama ketua kami senang, apapun yang Anda inginkan, akan Anda dapatkan. Silakan. Nona, ada apa? Chen Feng, terkadang aku merasa keberuntunganmu benar-benar sangat bagus. Bisa menikahi Su Mingyue. Kecantikan seperti itu, selamat untukmu. Aku tidak menyangka Nona Li juga akan mengucapkan selamat. Tidak kompeten namun merasa penting. Chen Feng, bisa memutuskan pertunangan denganmu. Benar-benar dalam hidupku. Hal paling benar yang pernah kulakukan. Aku ingin tahu keberuntunganmu. Yang tersisa sekarang. Mungkin kau baru saja menerima topi tanduk. Mungkin kau akan mengenakan beberapa lagi nanti. Apa yang kamu katakan? Ada apa? Apakah kamu gelisah? Apa gunanya itu? Kamu masih harus tinggal di rumah dengan patuh, menunggu topi cukol itu, bukan?
Alamat. Istrimu segera akan diserang oleh Hei Fu dari Asosiasi Xiangwang. Kepada Ketua Lai, apakah kamu berani datang? Nona Su, Hei Hu, apa yang sedang kamu lakukan? Jika kamu berani melakukan sesuatu padaku, kakek saya tidak akan membiarkan Anda lolos. kakek Anda. Bahkan jika Raja Langit sendiri datang hari ini, dia tidak akan bisa menyelamatkanmu. The film was translated and narrated by Kau berani M. Media. memukulku. Sempurna. Coba saja padamu. Apakah itu rusak? Bagaimanapun ketua tidak ada di sini hari ini. Pelajaran bagus sebagai pengganti. Jika Anda berani mendekat, saya akan mati tepat di depan Anda. Terus mati. Sudah tamat aku tetap main. Sialan. Ini adalah asosiasi Shengwan. Kau berani memukulku di sini. Bahkan jika Raja Langit sendiri datang, dia tidak akan bisa menyelamatkanmu. Sudah kubilang. Hentikan. Jika kau tidak ingin mati, maka berlututlah dan mohon ampun. Sekarang kamulah yang seharusnya berlutut. Aku akan membunuhmu. Aku pernah mengajarimu sebelumnya. Untuk menjaga mulutmu bersih. Sepertinya kamu sudah melupakan semuanya. Kau tunggu saja. Ketika ketua kembali, lihat bagaimana aku akan membunuhmu. Kau berani bertindak liar di wilayahku. Apakah kau ingin mati? Ketua Anda akhirnya kembali. Jika Anda datang sedikit lebih lambat, bocah ini akan menghancurkan asosiasi kita. Abadi. Ketua, ada apa? Keluar. Salam Master Abadi. Abadi Master Abadi. Ketua, Anda pasti salah. Dia, bagaimana mungkin dia Master Abadi? Bukankah dia itu dari menantu yang tinggal bersama keluarga Su? Salah. Mata terbuka tetap tuli. Sampai aku tidak bisa mengenali bosku sendiri. Bos? Buka mata anjingmu dan lihat dengan jelas. Ini adalah Master Abadi. Bos besar di balik layar. Asosiasi Shengwan. Master Abadi. Bos besar. Kau telah menggunakan namaku, bertindak sembrono, dan bahkan menyinggung Master Abadi. Bicaralah, bagaimana kau ingin mati, ketua-ketua? Salahku tak mengenali orang hebat. Tolong ampuni aku. Selama bertahun-tahun ini, aku telah melayani dengan rajin dan setia serta berbakti. Tolong ampuni aku, pengawal, Master Abadi. Anda murah hati. Tolong ampuni aku, Tuan Master Abadi. Seret dia keluar dan berikan dia makan anjing. Ampuni aku kali ini saja. Maafkan aku, ketua. Ketua. Leilong Ketua Asosiasi Shengwan. Mohon hukuman dari Master Abadi. Bangunlah. Tidak akan ada waktu berikutnya. Master Abadi. Apakah ada hal lain? Kunjungan Nona Su kali ini, pinjaman untuk beli properti Shane. Liu Jinluan. Sejauh yang saya tahu tanah itu bermasalah. Jika keluarga Su bersikeras membelinya, setelah gelembungnya pecah, keluarga Su mungkin akan bangkrut. Aku mengerti. Master Abadi, bawahan Anda memiliki permintaan lain. Bicaralah. Wali kota Jian jatuh sakit beberapa hari yang lalu. Penyebab penyakitnya belum ditemukan. Saya yakin hanya Anda yang bisa menyelamatkannya. Selain itu, sejak berdirinya asosiasi, dia selalu mendukung perkembangannya. Bawahan Anda, mohon selamatkan nyawanya. Nona Su, saya akan mengirim seseorang mengawal Anda kembali ke keluarga Su. Bekas luka tertinggal di dahinya. Sayang sekali.
Pengawal. Kawal Nona Su kembali. Ingatlah untuk bersikap hormat. The film was translated Orang and tua, jika narrated terjadi by sesuatu M. padamu, Media. bagaimana saya bisa terus hidup? Nyonya Jin, Nyonya Jin istri wali kota. tolong jangan khawatir. Master Sang Raja Pengobatan terkemuka dari Dacia. Wali kota silakan minum secangkir obat ini. Saya jamin pemulihan yang cepat. Benarkah? Nyonya harap tenang. Semangkuk obat ini dibuat dengan ginseng liar berusia 100 tahun. Dikombinasikan dengan Hai Shou Wu. Direbus selama 3 hari 3 malam untuk mendapatkan sari ini. Orang tua Anda akhirnya selamat. Jika kamu tidak ingin dia mati, sebaiknya kamu letakkan mangkuk obat itu. Berani-beraninya kau mempertanyakan orang tua. Ketua Feng adalah raja obat terkemuka dari Dacia. Bahkan penguasa negara sangat mempercayainya. Kamu ini apa? Juara saja tidak berani diakui, tapi di bawah langit. Kecuali Master Abadi. Misterius keluar. Dalam hal keterampilan medis, tak pernah tunduk pada siapapun. Kekosongan dasar pun tak tertangani, tak terlihat juga. Dan kamu masih berani menyebut Master Abadi. Wali kota Wali kota Jin Chen. mengalami kekurangan ki dan darat. Oleh karena itu saya menambahkan ke dalam obat Rehmania Porif dan Licorice. Ini adalah resep yang ditargetkan. Bodoh, kamu hanya tahu permukaannya. Tapi bukan prinsip dasarnya. Akar penyebab defisiensi ki dan darahnya terletak pada telah terluka oleh kekuatan tersembunyi yin dingin. Itu tidak pernah disembuhkan sepenuhnya. Namun Anda dengan lancang menambahkan obat yang bersifat dingin. Ini hanya akan memperburuk defisiensinya. Ini akan berakibat fatal. Kamu bicara omong kosong. Dingin yin apa? Cedera apa? Saya bahkan tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Jika pengobatan tertunda, 10 nyawa pun tak cukup. 10 nyawa. Apa kau tahu siapa dia? Kenapa harus berdebat? Yang sebentar lagi akan menjadi janda. Jika wali kota Jin meninggal 5 hari. Kata-kata yang begitu sombong. Bisakah kau bertanggung jawab? 4, 3, Bermain trik. Bocah sekarang kau tahu. Apa arti di balik gunung ada gunung? Dan di balik orang ada orang kan? Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Tetua Feng? 2, Angka 5 yang kau sebutkan adalah 5 detik. Nyonya harap tenang. Wali kota akan segera bangun. Syukurlah. Bocah. Sekarang kau seharusnya yakinkan. waktu habis. Tuan Jin, bagaimana kabarmu? Tuan Jin Tetua Feng cepat datang dan lihat. Dia sudah mati. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ini semua salahmu karena menunda obatnya. Kalau tidak wali kota tidak akan meninggal. Apa yang kau coba lakukan? Orang itu sudah mati. Cepat hentikan dia. Dia akan menodai mayat wali kota. Tuan Jin, Siramkan secangkir air ke wajahnya. Maka dia akan bangun. Nadinya jelas masih mati. Namun kau menyiramnya dengan air dingin. Apa kau pantas menjadi dokter? apa yang pernah keluarga kami lakukan padamu? Beraninya kamu menghina kami seperti ini. Lancang pengawal cepat. Dia baik-baik saja sekarang. Ayo pergi. Ini keterlaluan. Orang hidup pun tak bisa kalian hentikan. Apa gunanya kalian? Tuan Jin, Nyonya Jin, jangan khawatir. Saya kenal Dewa Perang. Dewa Perang kebetulan berada di Jincheng. Saya akan meneleponnya. Meminta 1 regu pengawal. Untuk mengejar mereka kembali. Jin tua. Anda akhirnya bangun. Saya tidak sedang bermimpikan. Nyonya lihat. Setelah meminum obat herbal saya, itu pasti akan menyembuhkan penyakitnya. Apakah obat herbalmu yang menyembuhkanku? Ya. Pengawal, tangkap dia. Tuan Wali Kota, saya salah. Ampuni saya demi kemurahan hati Anda. Tolong ampuni nyawa saya. Bawa dia pergi. Tuan Wali Kota. Tuan Wali Kota. Di mana dokter dewanya?
Di mana dokter dewa itu? The film was Mereka baru saja translated pergi. and narrated Cepat. by M Media. Cepat bawa saya untuk mengejar mereka kembali. Cepat. Dokter dewa. Dokter dewa mohon tunggu. Terima kasih tabib agung. Jika suatu saat nanti, di mana aku dibutuhkan, saya sama sekali tidak akan menolak. Guru, penyakit lama ini sudah lama menyiksa saya. Jika bukan karena Anda, saya pasti sudah pergi menemui Tuhan. Alasan kambuhnya Anda saat ini adalah karena gejolak emosi, menyebabkan panas internal meningkat, mengaduk sisa energi dingin di dalam tubuh Anda. Anda juga sudah tua sekarang. Masalah apa yang membuat Anda begitu cemas dan marah? Ini semua karena Real Estate Chain. Chen Bengfei, Ya, saya menerima kabar bahwa Real Estate Chain di Jinchem sedang gencar membeli dan menjual tanah yang belum jadi pun tak luput, merenovasinya, dan menjualnya kepada perusahaan lain. Jika ini dibiarkan terus berlanjut, jika sesuatu terjadi padanya, itu akan menjadi pukulan yang signifikan bagi pasar Real Estate Jinchem. Chen Bengfei sekarang sedang bersiap untuk menjual Liu Jinlua kepada keluarga Su. Kau lihat, Liu Jinlua, tanah itu adalah tanah industri. Itu tidak bisa digunakan untuk tujuan lain, untuk pembangunan. saya mengerti. Tahan langkah Anda. Selanjutnya adalah jalan yang harus Anda tempuh sendiri. Saya tidak akan turun. Ya, Tuan Dewa Perang. The film was translated and Tuan narrated Dewa by Perang. M Media. Guru Anda yang terhormat. Berhenti melihat. Guru saya sudah kembali ke Hotel Sengtian. Mari kita bergegas. Baiklah, silakan. Masuklah. Guru saya khawatir akan mengganggu Anda. Kecuali anggota keluarga Su. Yang lain, saya sudah menyuruh mereka pergi. Duduklah. Bagus sekali. Anda tidak mempermalukan saya, tapi harus hindari sombong dan tergesa-gesa. Teruslah mengabdi pada negara. Saya dengan hormat mematuhi perintah Anda. Suji putri tertua dari keluarga Su meminta audiensi. Ada masalah apa bicarakan di luar? Daftar undangan. Sudah sesuai permintaanmu. Sesuai permintaan Tuan. Pengaturan tempat juga telah disederhanakan. Jika kau memiliki permintaan lain, kau dapat menyampaikannya kepadaku kapan saja. Aku akan segera mengatur seseorang untuk melakukannya. Baiklah, saya mengerti. Anda boleh pergi dan menjalankan tugas Anda. Sesuai perintahmu. Suji, Guru, situasinya adalah sebagai berikut. Sebelumnya Anda beri obat keluarga Su. Orang yang Anda selamatkan adalah dia. Awalnya perjamuan ini seharusnya dihadiri oleh kepala keluarga Su. Namun, karena alasan kesehatan, Tuan Tua Su, Suji mengambil alih tanggung jawab. Sebenarnya dia sangat ingin bertemu dengan Anda. berikan kepada Suji. Katakan bahwa kembali ke Tuan Tua Su. Mengenai masalah pertemuan, katakan padanya, ketika saatnya bertemu, mereka akan bertemu secara alami. Bagus. Lalu keluarga Su. Situasi keluarga Su sudah pasti. Biarkan saja berjalan apa adanya. Tapi Nona Su, bagaimanapun juga adalah tunangan Anda. Murid Anda tahu kesalahan saya. Kali ini kita mendapat untung besar. Kita benar-benar harus berterima kasih kepada keluarga paman dari pihak ibumu. Jika bukan karena mereka, bagaimana dapat kesempatan ini? Kakak tertua, kali ini kau tidak perlu berinvestasi dan masih bisa mendapatkan uang bersama grup. Bukankah ini yang kau rencanakan selama ini? Mengapa kau masih marah?
Kau, apa sebenarnya yang kau pikirkan? Apa kau gila? Percaya kata pria itu Chen Feng, dan menarik diri dari proyek itu. Sekarang kau menyesalinya. Apakah sudah terlambat? Kau membuatku marah besar. Dafu. Minyue. Ada apa denganmu? Tidak ada apa-apa. Aku hanya merasa perjamuan penghargaan Guru Dewa Perang akan segera tiba. Tapi kami belum menerima berita yang relevan. Aku khawatir. Khawatir? Apa yang kau khawatirkan? Khawatir kita menghasilkan uang bukan? Ini memang agak aneh. Benar, gadis keluarga Su itu. Bukankah dia teman baikmu? Pergi tanyakan padanya. Apa bagusnya itu? Tuan Muda Chen sudah mengatakannya. Ini adalah permintaan Dewa Perang. Itu harus sederhana. Mengapa kau melihatku? Nah, setelah perjamuan ini berakhir, aku buat hidupmu lebih buruk dari mati. Qiu Shui, ayo minum bersamaku dulu. Jam berapa sekarang? Kenapa kamu sudah minum? Dan kamu bahkan memilih tempat ini. Bukankah sama saja dimanapun kau minum? Ayo minum bersamaku dulu. Qiu Shui, aku datang cari kamu hari ini untuk urusan penting. Lalu katakan padaku. Perjamuan Dewa Perang untuk gurunya. The film was Bukankah itu diadakan translated oleh keluarga and Sungu? narrated by M Media. Ya. Aku ingin bertanya, alamat sebenarnya perjamuan itu di mana? Bukankah kau sudah bekerja sama dengan Tuan Muda Chen? Mengapa kau masih menanyakan hal ini? Apakah itu Chen Feng? Apakah dia mengatakan sesuatu lagi padamu? Tidak, aku hanya merasa bahwa perjamuan Guru Dewa Perang segera datang. Biasanya akan ada publisitas. Tapi selain parade kemarin, aku belum menerima berita tentang perjamuan itu. Baiklah, jangan khawatir. Acara ini tidak memiliki publisitas apapun. Itu juga merupakan niat Dewa Perang. Tapi Chen Feng mengatakan begitu banyak. Aku takut hal buruk mungkin terjadi. Dia hanya anak miskin yang turun dari gunung. Apa yang mungkin dia ketahui? Dia bahkan tidak punya pekerjaan. Jangan khawatir. Baiklah, mungkin aku terlalu memikirkannya. Ya, aku ada urusan lain. Kalau begitu aku akan pergi dulu. Halo, Kakak Feng. Aku merindukanmu. Apakah ada sesuatu? Berbicara dengan wanita cantik. Begitu dingin. Kau tidak akan mendapatkan pacar. Jika Anda punya sesuatu katakanlah. Jika tidak saya tutup telepon. Saya punya kabar buruk tentang Su Mingyue. Apakah kamu mau mendengarnya? Urusannya. Saya tidak butuh Anda memberitahu saya. Dia tunanganmu kan? Kamu bahkan nyawanya juga tidak peduli. Alamat. Bersing Q3. Aku akan menunggumu. Nona tertua, kami sudah menghubungi keluarga Su. Mereka menyetujui investasi tambahan kami. Tapi karena Master Abadi sudah memaafkan kita, mengapa kita masih perlu melakukan investasi tambahan? Karena aku ingin menjadi wanita Master Abadi. Tapi Master Abadi berada di atas segalanya. Nona tertua, kamu bisa tenang tentang itu. Kamu mungkin tidak tahu, Master Abadi sudah beri aku Leontin Juk yang kuberikan padanya. Membawanya di tubuhnya. Sepertinya Master Abadi tertarik pada Nona. Chen Feng ternyata telah jatuh ke titik bekerja paruh waktu di klub malam. Bicaralah.
Bagaimana seseorang bisa langsung masuk dan langsung membahas bisnis? Pertama, minumlah bersamaku. Apakah ini cantik? Kamu benar-benar meremehkanku begitu? Bicara bisnis. Aku bisa memberitahumu. Tapi, apa keuntungan yang kudapat? Tunggu sebentar. Kenapa terburu-buru? Jujur saja. Tidak punya kesabaran sama sekali. Jika Anda ingin membuang waktu, Anda bisa mencari orang lain. Baiklah. Kalau begitu jangan buang waktu. Tebakanmu yang terakhir tidak salah. Chen Bengfei memang ingin menelan keluarga Su. Selain itu, dia juga ingin mendapatkan tunanganmu. Jika kamu benar-benar tidak peduli tentang tumbuh tanduk, kamu bisa pergi kapan saja. The film was translated and narrated by M Media. Gadis ini. Aku menyukainya. Li Chao pewaris kaya generasi kedua. Ambil uangnya. Pergi sana. Apel. Terlalu sedikit. Nah, aku memberitahumu. Jangan tidak tahu berterima kasih. Pacarmu. Hari ini aku pasti main. Aku pacarmu sekarang. Kamu harus melindungiku. Masih berani bersembunyi. Aku memberitahumu. Seorang wanita yang diincar oleh Li Chao. Tidak mungkin aku tidak mendapatkannya. Bahkan jika hari ini, Raja Langit sendiri datang. Dia tidak akan bisa menyelamatkanmu. Ayo pergi. Aku akhirnya berhasil memesan kamar pribadi ini. Aku tidak akan pergi jika kamu ada di sini. Benar, tidak bisakah kamu mengusirnya saja? Nah, kau berani menyentuhku. Apa kau tahu? Aku Direktur Real Estate Chen. Seseorang dari grup Chen, dan bukan yang berpangkat rendah. Tanya dia, Aka kamu tahu apa Chen Bengfei ingin lakukan? Apel. Sekarang takutkan. Bagaimana kalau begini? Kau merangkak di bawahku. Lalu biarkan pacarmu melayaniku dengan baik. Aku akan berpura-pura tidak ada yang pernah terjadi. Harus bagaimana kamu tidak benar-benar mau pacarmu melayani orang lain kan? Nona cantik. Dia ingin menyalahkan. Salahkan pacarmu ini. Dia hanyalah seseorang. Bagaimana kalau begini? Kau ikut denganku. Aku jamin kau akan dihormati. Minum enak. Setiap hari sangat menyenangkan. Ini datang dua lagi. Aku sedang beruntung dengan wanita. Sepertinya, malam ini akan menjadi malam. Berjuang sampai fajar. Apakah mata anjingmu buta? Beraninya kamu bersikap kasar pada nona tetua kami. Nona sulungmu. Nora, bukankah dia seharusnya untuk aku perlakukan dengan tidak hormat? Aku akan menyiksanya sampai mati hari ini. Kau berani memercikiku. Jika kau punya nyali katakan pada tuan muda ini. Siapa dirimu? Li, Jun, Yu. Nona Li, Anda nyonya tidak akan mempermasalahkan ini kan? Jangan pedulikan aku. Enyahlah. Chen Feng, jika kamu bisa seperti dia dan menjadi anjing, mungkin jika aku senang, aku bahkan mungkin mencarikanmu pekerjaan yang layak, maka kamu tidak perlu berada di sini sebagai pendamping itu. Karakternya buruk sekali. Keluarga Su membencimu adalah satu hal, tapi kamu bahkan menyinggung keluarga Li. Orang gila. Chen Feng, bukankah kamu hanya pria simpanan? Su Mingyue sudah dikeluarkan dari grup. Beraninya kamu masih begitu sombong. Meninggalkan grup adalah keputusannya sendiri. Saya tidak akan ikut campur. Karena kamu sudah tahu
Maka nona tertua kami memberimu kesempatan ini. Kamu harus memanfaatkannya. Menjadi anjing nona tertua kami pasti lebih baik daripada berada di sini menemani para nenek tua ini kan? Sebagai seorang pria, bahkan semangat maju yang paling dasar pun tidak ada. Apalagi yang bisa kamu lakukan? Bertunangan denganmu. Sungguh noda terbesar dalam hidupku. Di masa depan, jika karena urusanmu, Master Abadi salah percaya bahwa aku tidak murni, aku pasti buat hidupmu lebih buruk dari mati. Apakah Anda layak? Kamu bahkan tidak sebaik anjing yang baru saja berguling keluar. Dan kamu tanya aku apakah layak? Chen Feng, tidak semua orang sepertimu. Sama sekali tidak memiliki kesadaran diri. Feng Ling, ya. Ini 500.000. Uang tutup mulutmu. Nona tertua kami. Tidak ingin ada orang yang tahu tentang masalah ini. Apa yang baru saja dia katakan padamu? Dan dia bahkan memberimu kartu. Apakah dia akan menjadikanmu simpanan? Hanya membuangnya begitu saja. Mengapa dia pergi? Tidak suka uang. Dia juga tidak suka wanita. Apakah dia suka pria? Keluarga Su. Ini akan segera berakhir. Apa maksudmu dengan ini? Paman tertua, cepat cari Su Mingyue dan bawa dia ke sini. Tanda tangani kontraknya. Saham yang kamu pegang, kami bersedia beli dengan 20% keuntungan. Tidak akan. Mingyue hanya memisahkan anak perusahaan dan saham perusahaan kami tidak akan dijual kepadamu. Kamu sudah memisahkan perusahaan dan kamu masih mau pertahankan saham grup. Kamu terlalu serakah. Bagaimana? Tuan muda Chen, Anda sudah tiba. Jangan terlalu akrab. Ini adalah milik keluarga Su Anda. Cetak biru. Dinding penahan beban dihancurkan. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana mungkin kita bisa menghancurkan dinding penahan beban? Apakah kau menyiratkan bahwa saya berbohong? Tidak, tidak. Bagaimana mungkin kamu berbohong? Pasti ada kesalahpahaman. Buka mata anjingmu lebar-lebar. Lihat baik-baik. Tadi malam tim konstruksi menghancurkan dinding penahan beban milikku. Jika aku tidak pergi memeriksanya pagi ini, aula besar itu pasti sudah runtuh sekarang. Binfei. Jangan kurang ajar begitu. Apakah namaku untuk kau panggil? Chen Binfei. Hancurkan dinding penahan yang dilakukan oleh orang bodoh adalah hal yang tidak akan kami lakukan. Tepat sekali. Jadi cepat bunuh ini. Jelas bukan diberikan kepadamu oleh kami. Apakah keluargamu punya orang bodoh? Mana ku tahu. Yang penting sekarang adalah cetak birumu bermasalah. Itu fakta bukan? Ada apa? Olah besar. Runtuh. Apa? Ayah. 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 Bajingan. Ayah. Ayah. Ayah kamu baik-baik saja. Bangun. Bangun. Aku tidak pernah berpikir keluarga Su benar-benar akan jatuh di tanganku. Tuan tua masih hidup. Sebaiknya cepat tanda tangan dokumen itu. The film was Chen translated Binfei. and narrated by M Media. Kamu sedang bermimpi. Aku tidak akan menandatanganinya.
Perjanjian kompensasi. Keluarga Su karena konstruksi yang tidak tepat, menyebabkan aula utama Teluk Gyujin Luan runtuh. Menurut kontrak kompensasinya adalah 10 kali lipat. Ada masalah dengan itu. Justru karena cetak biru keluarga Sumu. Keluarga Su sudah mengubah tempat perjamuan apresiasi guru ke Gunung Fangming. Kamu, Tuan Muda Chen, Singkirkan cakar anjingmu. Pergi. Benar keluarga Su. Mereka sudah menarik proyek itu. Ini, Tuan Tua perlu tambah klausul lain di sini. Grup Su perlu memberikan kompensasi kepada Real Estate Shape atas investasi sebelumnya. Total 10 miliar 300 juta. Mempertimbangkan persahabatan bertahun-tahun antara kedua keluarga kita. Jika kau beri Mingyu padaku sebagai kompensasi, aku akan menghilangkan satu angka nol untukmu. 10 miliar. Bagaimana menurutmu? kamu sedang bermimpi. Sialan. Menolak tawaran baik dan memilih untuk menanggung hukuman ya. Semuanya masuklah. Kamu. Apa yang akan kamu lakukan? Apa katakan lakukan apa? Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Kau tanda tangan atau tidak? Kamu. Bahkan jika kamu memukulku sampai mati hari ini, aku tetap tidak akan menandatangani. Tuan Tua, punya tulang punggung. Pergi. kami akan tanda tangan. Tanda tangani. Bajingan. Jika kamu berani menandatangani, maka keluar dari keluarga Su. Ayah. Apakah kamu sudah bosan hidup? Qing Feng masih muda. Kamu. Ayah. Jadi seseorang akan mati sekarang. Sungguh sial. Jangan pikir, karena seseorang mati, kau tidak perlu membayar kembali uangnya. Aku akan tetap datang besok. Pergi. Tuan Tua Su. Sebenarnya mengenai anak itu Dewa Perang, saya memang tahu sedikit tentang dia. Saya memberitahunya, untuk sedikit lebih tidak menonjolkan diri. Jadi dia secara terbuka, menghentikan penawaran, mengenai apa yang dia katakan. Anda benar-benar harus mempertimbangkannya. Sebenarnya, itu hanya perjamuan terima kasih untuk seorang guru. Itu tidak terlalu penting. Saya sudah menginstruksikan Su Yang untuk menghentikan penawaran publik. Tuan Tua Su, saya akan mengingatkan Anda. Jangan mudah percaya pada orang lain. Chen Feng. Chen Feng. Mengapa orang tua itu memanggilnya? Ayah. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Panggil dokter. Dokter. The film was translated and narrated by M Media. Saya bisa menyelamatkan Anda. Aku adalah pendosa keluarga Su. Aku tidak pantas hidup di dunia ini. Mereka yang bertekad untuk mati harus dibiarkan saja. Dokter ke sini. Chen Feng. Apa yang kamu lakukan? Enya.
Kakek. Kakek. Aku akhirnya mengerti. Ini semua sudah kamu rencanakan. Apa maksudmu? Apa maksudku? Tanyakan pada putri patungmu. Dia jelas tahu proyek itu. Punya konspirasi. Tetap izinkan grup investasi. Jika bukan karena keserakahanmu, bisakah mereka berhasil? Chen Feng mengingatkanmu berkali-kali. Kapan kamu tidak mengusirnya? Dan kemudian dengan merasa benar sendiri, membela Chen Bingfei, kau masih membelanya sekarang. Lalu kau mengambil kesempatan. Kenapa kau tinggalkan grup? Bukankah aku sudah peringatkan Emil? Kamu tidak pernah mendengarkan. Kau lempar kami ke neraka. Kita adalah keluarga. Sekarang kau lari dari tanggung jawab. Apakah kau pantas mendapatkan didikan kakekmu kau? Kau sengaja membiarkan Tuan Muda Chen berhasil untuk membuat kakekmu marah sampai mati, agar kau bisa membagi warisannya kan? Wing Yun kamu. Aku tidak. Memecah grup. Menyembunyikan kebenaran. Kakakmu jatuh karena kau tewas karena marah. Bagaimana aku bisa melahirkan? Berhati jahat, kejam dan tidak tahu berterima kasih, sama sepertimu. Keluar. Ayah. Putri durhaka Su Mingyue, maju dan persembahkan dupa. Siapa ini? Kau tak dengar tadi? Dia adalah putri durhaka. Sudah cukup baik dia diizinkan masuk. Tuan Tua Su, mungkin marah sampai mati olehnya kan? Ya itu dia. Jika aku punya cucu seperti itu, aku tidak akan pernah membiarkannya masuk. Hari ini cukup ramai. Tuan Muda Chen, kenapa kamu di sini? Ada apa? Dia sudah mati. Jadi kau tidak mau membayar kembali uangnya? Tidak. Semuanya. Tolong nilai ini untukku. Keluarga mereka berutang uang padaku. 10 miliar. 10 miliar penuh. Tak bayar balik malah bikin masalah. Mereka bahkan membuat olah duka begitu mawar. Hentikan. Aku tidak akan membiarkanmu menghina kakakku. Lihat ini semuanya. Tak bayar uang sikapnya malah begini. Menurutmu apakah ada keadilan dalam hal ini? Su Mingyue, kau harus mempertimbangkannya dengan serius. Jadilah milikku. Dan buat aku nyaman. Mungkin keluarga Sumu bisa hidup beberapa hari lagi. Kalau tidak, aku akan menghancurkan tempat ini sekarang juga. Jika kamu maju selangkah lagi, aku akan melawanmu sampai mati. Ikan mungkin mati, tetapi jaring belum tentu robek. Si Buasu, ini semua salahmu. Dan kamu membuatku semakin kesulitan. Tuan Muda Chen, uang pasti dikembalikan. Pasti dikembalikan. Jangan coba-coba membodohiku di sini. Aku memberitahumu. Jika kau tidak membayar kembali uangnya, aku akan mencabut salah satu lenganmu setiap hari. Saya hanya datang untuk mempersembahkan dupa. Chen Feng, lepaskan aku. Chen Feng, aku akan menghancurkanmu. Perselisihan Anda dengan keluarga Su tidak ada hubungannya dengan saya. Tapi hari ini
Pemakaman Tuan Tua Su. Saya tidak ingin melihat siapapun membuat masalah. Sekarang setelah kamu bersujud, keluar. Chen Feng, kau tunggu saja. Terima kasih. Siapa orang itu tadi? Dia menantu yang tinggal serumah. Keluarga Su itu. Dia hanya seorang berandal. Seorang berandal. Benar. Apa kamu tidak lihat barusan? Begitu banyak orang tidak bisa mengalahkannya. Bukankah itu berarti dia berandal? Hari ini adalah pemakaman Tuan Tua. Kau malah berani membiarkannya mempersembahkan dupa. Kau pengkhianat. Tapi dia baru saja membantu kita mengusir Chen Bengfei. Kenapa orang luar harus persembahkan dupa? Kau masih berani membelanya. Aku mengerti. Kau dan dia sudah lama bersamakan. Aku belum. Cukup. Ini ayahku. Dia kakekmu. Mulai hari ini, kamu dan aku putuskan hubungan ayah anak perempuan denganmu. Keluar. Ayah, Aku bilang kamu keluar. Keluar. kakek. Kakek. Menyebabkan keretakan dalam keluarga. Menyembunyikan kebenaran. Kakekmu memang karena kamu bikin marah sampai mati. Mulai hari ini, kamu dan aku putuskan hubungan ayah anak perempuan denganmu. Enyah dari pandanganku. Ayah, Aku bilang kamu keluar. 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 The film was translated and narrated by M Media. Halo, aku memberitahumu sekarang. Keluargamu berutang padaku total 12 miliar. Kenapa jadi 2 miliar lagi? Kemarin itu, menantu tak berguna milikmu itu memukulku. 2 miliar tambahan ini adalah untuk kerugian emosionalku. Aku peringatkan, kalau kau tidak bayar kembali uangnya, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Chen Fen, kamu tidak berguna. Abis pamer kau harap aku yang bayar. dia benar-benar menantu laki-lakimu yang luar biasa. Sejak dia datang ke keluarga kita mulai mendapat nasib buruk. Dia benar-benar pembawa sial bagi keluarga kita kan? Dia bukan menantuku. Bajingan itu, aku pasti akan membunuhnya. Dan kamu, jika kamu tidak serakah, apakah kita akan mendapatkan hasil ini? Bagaimana aku bisa tahu keluarga Chen akan menipu kita? Dan Chen Feng itu, dia selalu berbicara dalam teka-teki. Jika dia mengingatkanku 2 kali lagi, apakah aku tidak akan mengerti? Baiklah, baiklah. Mari cari cara kumpulkan uang dulu. Ini semua perbuatanmu. Cari cara cepat.
Siapa yang menyuruhmu menjadi kakak tertua? Karena tuan tua sudah meninggal, kau adalah kepala keluarga. Jangan pikir lari dari tanggung jawab ini. Kamu, Sebenarnya masalah ini tidak sulit untuk diselesaikan. Biarkan Ming Yue menyerahkan proyek Xiangshu. Bukankah itu akan menyelesaikannya? proyek Teluk Xiangshu adalah modal kita. Jika kita menjualnya, kita akan hidup dari apa? Lalu apa saranmu? Baiklah. Aku setuju. Mari kakak tertua minum teh. Namun Teluk Xiangshu tidak bisa dijual kepada keluarga Chen. Bukankah keluarga Chen cuma mau tanah itu? Bukankah beri mereka akan menyelesaikannya? Apa kamu tidak bisa menggunakan otakmu? Jika kita menjualnya kepada keluarga Chen, bagaimana jika mereka menekan harganya? Lalu apa saranmu? Lalu jual ke siapa? Jual kepada keluarga Li. Keluarga Li pernah adakan perjamuan Master Abadi. Mungkin kita juga bisa menggunakan koneksi keluarga Li untuk berkenalan dengan Master Abadi. Di mana ini? Pakaianku. Pakaianmu terbuka. Kamu. Aku tidak mau ambil untung dari orang susah. Kamu kehujanan kemarin. Piyama diganti untukmu oleh pengasuh. Kamu menyelamatkanku kemarin. Jika kamu tidak punya tempat lain untuk pergi, kamu bisa tinggal di sini untuk saat ini. Tidak perlu. Pakaianmu ada di bawah. Terima kasih. Tua, tanah di Teluk Xiangshu sudah terjual. Keluarga Su tidak punya jalan keluar sekarang. Baiklah. Mengerti. The film was translated and narrated by M Media. Nona Su. Asisten Li, asisten presiden. Nona Su. Apa yang baru saja kamu katakan? Perusahaan saat ini tidak ada proyek menguntungkan lagi. Jika ini terus berlanjut, perusahaan akan bangkrut. Tidak ada proyek yang menguntungkan. Bagaimana dengan Teluk Xiangshu? Teluk Xiangshu. Bicaralah. Teluk Xiangshu sudah dijual. Apa? Siapa yang menyuruhmu menjualnya? Itu Tuan. Apa kau baik-baik saja? Apakah itu keluarga Chen? Tidak, Tuan menjualnya kepada keluarga Li. Keluarga Li. Tunggu sebentar. Saat ini di dalam rekening perusahaan, berapa sisa modal liquid? Tersisa kurang dari 20 juta. 10 juta harus diberikan ke pihak konstruksi. Simpan uang untuk pihak konstruksi. Siapkan sisa uangnya. Aku akan membutuhkannya kapan saja. Ayah, mengapa ayah menjual Teluk Xiangshu? Diam, aku adalah kepala keluarga ini. Apa yang ku katakan berlaku. Ini adalah masalah keluarga Su kita. Apa hubungannya denganmu? Sekarang kau pura-pura baik, aku benci. Sepertinya masalah ini, seseorang di keluargamu tidak setuju. Bagaimana kalau kalian semua kembali dan diskusikan lagi? Aku tidak ingin menandatangani lalu menyesalinya. Tolong jangan salah paham. Dia bukan lagi anggota keluarga Su kita. Tolong abaikan dia. Benarkah begitu? Ya, dia bukan lagi anggota. Orang keluarga Su kami juga. Setelah kita menandatangani kontrak ini, kita sama sekali tidak akan menyesalinya. Ayah apa? Kau pengkhianat. Apakah kau memanggilnya?
Mengapa kau tidak pergi dan mati bersama Chen Feng itu? Chen Feng? Chen Feng yang mana? Nona Li, yang sudah kau temui. Chen Feng, dia yang itu dari keluarga kita. Menantu laki-laki tinggal di rumah. Itu sih tidak berguna itu. Su Mingyue, seleramu dalam memilih pria benar-benar tidak bagus. Ada apa dengan Chen Feng? Sejak awal, dia melihat melalui konspirasi keluarga Chen, dan dia memperingatkanmu berkali-kali. Bahkan tanpa kata-kata kakek, menikah dengannya tidak akan mustahil. Jika kamu setuju, aku akan melindungimu seumur hidup. Dari mana datangnya anjing lepas ini? Berlarian kemana-mana. Sebagai kepala keluarga Su saat ini, aku memperingatkanmu. Kalau kau berani setuju, orang tak berguna ini, kau adalah musuh keluarga Su. Aku setuju. Kau. Baiklah. Karena kamu setuju, perjamuan Su yang untuk gurunya akan diubah menjadi pernikahan kita. Ini benar-benar menggelikan. Hanya mengandalkanmu masih ingin di perjamuan Tuan untuk mengadakan pernikahan. Kau pasti makan nyali beruang dan makan tutul. Kau tidak takut lidahmu terkilir omongan besar. Bodoh, kau pikir ini di mana? Ini adalah Jin Chen. Beraninya kau menyinggung dewa perang. Kau bahkan tidak akan tahu bagaimana kau mati. Nona Li, kami sudah menjelaskan posisi kami. Sekarang tidak peduli siapa yang datang. Mereka tidak akan menghentikan kerja sama kita. Ya, Nona Li. Mari kita tanda tangani kontraknya dulu. Ayah. Diam. Su Mingyue, anggota keluarga Sumu adalah Aib. Jangan salahkan aku. Terima kasih Nona Li. Terima kasih Nona Li. Kita selamat. Dan kamu juga harus berterima kasih padaku. Akulah yang menyelamatkan keluarga Sumu. Mengenai pria di sampingmu ini, selain menipumu, dia sama sekali tidak berguna. Dan kata-kata yang baru saja dia ucapkan, jika aku menyampaikannya kepada Dewa Perang, itu cukup untukmu mati 10.000 kali. Chen Feng, jika kamu bersedia berlutut sekarang dan bersujud memohon padaku, mungkin jika aku senang, aku bahkan mungkin melepaskanmu. Apa kau dengar itu? Cepat berlutut dan mohon ampun. Kalau tidak siap bayar dengan nyawamu. Kakak tertua, mengapa kau terburu-buru? Urusan mereka, apa hubungannya dengan kita? Selama itu tidak memengaruhi kita. Itu seperti serangga musim panas berbicara tentang es. Tidak perlu membuang waktu dengan mereka. Su Mingyue, bagaimanapun juga kamu pernah menjadi orang yang berkuasa di grup Su. Bagaimana bisa jatuh cinta pada pria yang penuh kebohongan, tidak dapat diandalkan, dan merasa benar sendiri? Kamu benar-benar mempermalukan kami para wanita. Ini lebih dari sekadar aib. Ini benar-benar tidak tahu malu. Jika bukan karena ayahmu mengusirmu dari keluarga Su, bahkan seluruh Jin Cheng harus menunjuk-nunjuk tulang punggung keluarga Su. Jika kau tahu kau telah melakukan kesalahan, maka cepat kembali ke aula leluhur. Berjanjilah padaku, kau tidak akan menemui pria ini lagi di masa depan. Siapa yang kusukai, tidak ada hubungannya dengan kalian semua. Aku akan mengatakannya di sini hari ini. Aku Su Mingyue, Film was translated tidak akan menikahi and siapapun narrated by selain Chen Feng. Media. Kau. Dia benar-benar putri baikmu. Maafkan aku sempat emosional barusan. Dan hal-hal yang kukatakan itu, tolong jangan dimasukkan ke hati. Jika ada kebutuhan, saya bisa menyatakan secara terbuka. Itu karena aku. Dan Anda menceraikan saya. Kamu adalah wanitaku. Mulai sekarang, aku tidak akan membiarkanmu lagi menderita sedikit keluhan. Terima kasih. Beritahu semua orang, sandiwara ini harus berakhir. Murid Shu yang memberi hormat kepada guru. Putri sulung keluarga Su. Suji menyapa Master Abadi. Suji buta akan kehebatan Anda. Saya sebelumnya telah menyinggung Master Abadi. Mohon maafkan saya Master Abadi. Bangun, tidak ada hukuman bagi yang tidak tahu. Ya, Bagaimana penyakit Tuan Tua Su? dengan obat yang dianugerahkan oleh Master Abadi, penyakit kakek sudah sembuh. Aku memanggilmu ke sini hari ini untuk dua hal. 1. Hak untuk menjadi tuan rumah perjamuan keluarga Su akan diserahkan kepada Su Mingyue. Tapi ingat, hanya dia sendiri yang berhak menjadi tuan rumah. Dengan hormat mematuhi perintah Master Abadi. Pergi. Ya.
2. Su Mingyu adalah wanitaku. Master ini. Mengenai pertunangan, aku sudah setuju. Adapun yang lain, mereka tidak relevan dengan masalah ini. Kamu tahu apa yang harus dilakukan. Dengan hormat mematuhi perintah guru. Masuk. Nona. Nona Su mencarimu. Nona Su. Halo Nona Su. Xiaoli pergi tunggu di pintu masuk. Tanpa izin saya, tidak ada yang diizinkan masuk. Silakan lewat sini. Kakak, keberuntunganmu benar-benar bagus. Nona Su, jika Anda di sini untuk menonton lelucon, Anda bisa pergi sekarang. Apakah kamu sudah berencana mengusirku? Mulai hari ini dan seterusnya. Hak jadi tuan rumah perjamuan master, sepenuhnya milikmu Su Mingyue. Tahu kan ini adalah bukti dari keluarga Su saya. Jika ada yang tidak patuh, suruh saja mereka datang mencariku. Aku akan membantumu menanganinya. Lanjutkan dengan berani. Ada yang mendukungmu. Nona, ada apa? Xiaoli, cepat cubit aku cepat ini. Maafkan saya. Kakek. Keluarga Su kita terselamatkan. Terselamatkan. Guru, mengenai dirimu di perjamuan, berita lamaranmu telah tersebar. Namun untuk mencegah Nyonya terganggu, aku berani menyembunyikan namanya. Nona, ini berita terbaru perjamuan master. Silakan lihat. Nona, ada apa? Master Abadi akan melamar wanita tercantik di Jincheng. Mungkinkah mereka membicarakanmu? Aku, lihat, kamulah yang secara The film was pribadi mengundang translated Master Abadi and turun gunung. narrated by M. Selain Media. itu, dia juga membawa Liontin Jokmu. Kalau begitu, bukankah mereka membicarakanmu? Sepertinya begitu. Karena Master Abadi, setelah tiba di Jincheng, sepertinya dia benar-benar belum berinteraksi dengan orang lain. Ya. Selain itu, kamu yang selenggarakan perjamuan untuknya, dan kamu curahkan hati dan jiwa untuk itu. Semua orang melihatnya. Master Abadi pasti mengetahuinya juga. Master Abadi dari Doula Inline benar-benar siap melamar aku. Kecantikanmu yang tak tertandingi adalah kekasih impian banyak tuan muda kaya. Lebih lanjut, menggabungkan ini dengan berita terbaru, ini jelas merujuk padamu. Master Abadi, saya pasti akan menjadi istri yang baik dan berbudi luhur bagi Anda. Apa kau sudah dengar? Master Abadi di perjamuan Master akan melamar Nona Li. Kakak tertua omong kosong, apa yang kamu katakan? Mulai sekarang kita harus memanggil Nona Li, istri Master Abadi. Ya. Istri Master Abadi. Kali ini, kita bertaruh dengan benar. Dengan dukungan keluarga Li, keluarga Su kita bisa mendapatkan kembali kejayaan lamanya. Dengan dukungan Nona Li, aku tidak percaya Su Mingyue tidak akan tunduk padaku. Perjamuan master. Perjamuan hari ini dipimpin oleh Nyonya Master Abadi. Nona Li, silakan lewat sini.
Semuanya. Hari ini adalah perjamuan master. Ada kata-kata, semua orang bisa. Katakan terus terang. Tidakkah kamu tahu bahwa Master Abadi akan melamar? Di perjamuan. Wanita tercantik di Jincheng. Apa gunanya bertanya pada mereka? Hari ini aku akan memberitahumu. Master Abadi akan melamar Nona Li di perjamuan. Mulai sekarang, Nona Li akan menjadi nyonya Master Abadi. Jadi Master Abadi akan melamar Nona Li. Wanita tercantik Jincheng tentu saja merujuk pada Nona Li. Di perjamuan ini, keluarga Li mengerahkan upaya maksimal mereka, dan Master Abadi mungkin telah tersantun. Ditambah dengan kecantikan Nona Li yang menumbangkan kota, dia jatuh cinta pada Nona Li. Selamat Nyonya Master Abadi. Selamat Nyonya Master Abadi. Berhenti. Di sini, sepertinya tidak ada tempat untukmu. Tidakkah kamu dengar? Tidak ada tempat untukmu di sini. Nyah, saya di sini untuk menjadi tuan rumah perjamuan. Kamu yang mengadakan perjamuan ini. Dari semua orang yang ditiru, mengapa meniru si tidak berguna Chen Feng itu? Omong sembarangan. Keluar untukku. Apakah kamu pikir semua orang yang hadir adalah orang bodoh? Orang yang menjadi tuan rumah perjamuan hari ini tidak lain adalah tunangan Master Abadi. Izinkan saya memperkenalkan Anda, Nona Li, tunangan Master Abadi. Pada perjamuan hari ini, Master Abadi akan menikahi wanita tercantik di Jincheng. Sejenis akan berkumpul, dan udang mencari udang. Sebaiknya kamu cepat kembali kepada suamimu yang baik, dan jalani kehidupan kecilmu. The film Yang was seharusnya tersesat translated adalah kamu. and narrated by M Media. Berani bicara kurang ajar di perjamuan Master. Keluar. Mengapa kamu ada di mana-mana? Tidakkah kamu tahu ini adalah wilayah Dewa Perang? Beraninya kamu membuat masalah di sini. Berisik. Kamu. Chen Feng. Aku ingat aku sudah memperingatkanmu sebelumnya, tapi ku tahu kau bukan hanya tidak mendengar, tetapi kau juga muncul berulang kali untuk memprovokasiku di depanku. Apa kau benar-benar berpikir aku tidak akan berani membunuhmu? Cepat pergi. Kalau tidak, dia benar-benar akan membunuh Apo. Di dunia ini, siapapun yang bisa menyentuhku belum lahir. Nona mudaku adalah istri terhormat dari Master Abadi. Hanya dengan beberapa kata sederhana darimu, kamu ingin memprovokasinya. Kamu tidak cukup layak. Cukup. Pergi sana. Ingatlah untuk menundukkan kepalamu. Saat kau keluar di masa depan, mungkin kau akan hidup sedikit lebih lama. Bodoh. Ming Yue, keluarkan itu. Token keluarga Su. Chen Feng, kamu benar-benar tidak takut mati ya? Pertama kamu membuat masalah di wilayah Dewa Perang. Sekarang kamu memasukkan token keluarga Su. Bahkan jika kamu punya 10 nyawa, itu tidak akan cukup bagimu untuk mati. Si tidak berguna. Token keluarga Su ini terbuat dari kayu gaharu. Tidak hanya memiliki wangi tersendiri, tetapi pemakainya juga merasa segar dan bersemangat. Token kayu rusakmu, dan kau mencoba menipu kami. Kau pasti sedang bermimpi. Ini diberikan kepada saya oleh Nona Su. Diberikan padaku kemarin. Bagaimana mungkin itu palsu? Cukup berhenti berpura-pura. Sejak kamu diusir dari keluarga Su, tindakanmu persis seperti anak ini, penuh kebohongan. Su Mingyue diusir dari keluarga Su. Dia sudah lama diusir dari keluarga Su. Aku dengar, kematian kakeknya juga berhubungan dengannya. Biar saya jelaskan secara rinci kepada semua orang, agar kalian tidak tertipu oleh mereka. Su Mingyue berkolusi dengan orang luar, memecah belah keluarga, dan menyabotase proyek utama grup. Dia membuat kakeknya marah, hingga meninggal. Keluarga Su kita telah sampai pada titik ini. Semua karena dirimu. Kau mengkhianati keluargamu sendiri. Bagaimana mungkin aku melahirkan putri yang tidak berbakti sepertimu? Ayo pergi. Mereka yang salah. Kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Baunya sangat harum. Apakah itu wangi yang berasal dari kayu gaharu?
Tuan rumah perjamuan adalah Ming Yue. Apakah kamu masih punya keberatan? Itu hanya plakat kayu yang rusak. Jangan kau lupakan. Nona Li adalah tunangan Master Abadi. Master Abadi, setelah menikahi Nona Li, keluarga Su akan jadi apa mereka? Nona, bukankah lebih baik ada yang jadi tuan rumah? Kamu, sudah waktunya ganti gaun pengantin. Ming Yue. Sisa urusan, aku serahkan padamu. Aku, Ini. Pergi. perjamuan Master, dimulai sekarang. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kau lakukan? Masalah sebesar ini, dan kau bahkan tidak memberitahu kami. Apa kau masih menganggapku sebagai ayahmu? Apakah Anda pernah memberi saya kesempatan? Kau, Apa kau gila? Kau benar-benar membiarkan orang luar memukul ayahmu. Su Mingyue, apa kau memberontak? Andalah yang memutuskan hubungan ayah anak kita dan secara pribadi mengusir saya dari keluarga. Mungkinkah semua ini sudah Anda lupakan? Pembicaraan macam apa itu? Bagaimanapun kita masih keluarga. Bahkan jika tulang patah, uratnya masih terhubung. Benar. Kami hanya melihat bahwa kau tidak memenuhi harapan dan sengaja mencoba mengujimu. Dengan cara ini, kalau kau serahkan hak perjamuan Master kepada kelompok, The film itu was juga bisa bantu translated keluarga Su. and Berhayal. narrated by Kau. M-Media. Kau, bagaimana mungkin keluarga Su besarkan serigala bermata putih sepertimu? Tahun-tahun pengasuhan, semuanya telah diberikan kepada anjing. Dua perang telah tiba. Ini adalah area penting untuk perjamuan. Siapapun yang berani mengganggu Nona Su, jangan salahkan aku bersikap tidak sopan. Dewa Perang. Ini, Nona Su, ini pakaian upacara, dijahit khusus untukmu di pesta. Kami harap Anda bisa memakainya. Jaga mereka dengan ketat untukku. Tanpa izin Nona Su, tidak ada seorang pun yang diizinkan untuk melangkah setengah langkah pun di dekat Nona Su. Ya, Ayo pergi. Ganti pakaian dulu. hari ini berdiri di sini. Pertama aku ingin terima kasih kepada Dewa Perang karena memberi kami kehormatan di sini untuk menantikan kedatangan Master Abadi. Ada juga berita yang lebih penting lagi. Master Abadi akan di perjamuan itu melamar nona kita. Nona, Nona Li, Nona bisakah Anda melihat di mana tempat terbaik untuk duduk? iya ya. Di mana kita harus duduk? Berdiri saja di sana. Itu, bukankah ini lelukon? Bercanda denganmu. Kau tidak pantas. Ya, kami tidak pantas. Cukup. Biar ku beritahu kau yang sebenarnya. Mengenai tempat dudukmu hari ini. Kau harus bertanya padanya. Mingyue, Itu benar. Itu putri kesayanganmu. Daftar tamu hari ini ada di tangannya. Awalnya aku bisa saja menambahkan kalian berdua. Tapi sekarang,
Ini keterlaluan. Bukankah ini sengaja mencoba membuat keluarga Su kita terlihat buruk? Su Mingyu, apakah Anda benar-benar ingin menjadi musuh keluarga Su kami? Apakah itu perlu dikatakan lagi? Dia yang bertanggung jawab atas perjamuan itu. Dan dia berpakaian begitu formal. Dia sengaja mencoba untuk pamer kepada kita. Kau pengkhianat. Pria ini, obat pemikat apa yang dia beri padamu? Kau bahkan tidak mengenaliku lagi. Lebih baik datang tepat waktu daripada terlalu cepat. Ada tontonan bagus. Bagaimana aku bisa absen? Kau bajingan. Aku benar-benar tidak menyangka, Su Mingyu, sejak kau diusir dari keluarga Su, kau jadi orang benar-benar berbeda. Berpakaian begitu megah hari ini. Berencana untuk merayu pedagang kaya. Jaga bicaramu. Merayu orang lain tidak sebaik menguntungkanku. The film was Dia translated menyuruhmu menjaga and mulutmu. narrated by M Media. Kau bajingan. Kau berani memukulku. Ini adalah perjamuan master. Ini disiapkan oleh Tuan Dewa Perang. Kau berani bertindak di sini. Kau gila. Pengawal cepat masuk dan tangkap dia. Orang ini gila. Ini. Mengapa kalian menangkapku? Tangkap dia. Kaulah yang kami tangkap. Keluarga Chen lakukan banyak kejahatan, merugikan perkembangan Jin Cheng. Kau bocah benar-benar kurang ajar. Berani muncul di sini. Bawa dia pergi. Tidak. Guru terhormat telah tiba. Norasu, silakan. Naik ke panggung untuk memimpin perjamuan. Pergi serahkan sisanya pada mereka. Aku akan segera kembali. Norasu, silakan lanjutkan. Para tamu terhormat, salam semuanya. Hari ini, perjamuan master disiapkan Dewa Perang kita. Kita punya. Telah disiapkan berhari-hari. Guru Tuan. Yang juga adalah Master Abadi. Mari kita berikan tepuk tangan meriah untuk menyambut Dewa Perang kita ke atas panggung. Saya sekarang mengumumkan bahwa perjamuan ini resmi dimulai. Semuanya, hari ini bukan hanya perjamuan master. Aku selenggarakan untuk guru. Juga hari pertemuan besar. Milik Guru Agung. Yu Ruyi. Hong Shanu. Ye Mengshu. Bintang Padang Pasir. Dan juga Tian Shan Sulian, Keramik Qinghua, Diwang Fei Cui. Semuanya. Di sertifikat pernikahan ini, ada ucapan selamat yang ditulis oleh Master Abadi Tua. Dia berharap kalian berdua. Semoga cinta kalian abadi. Semoga hati kalian selamanya bersatu. Selamat kepada Nyonya Master Abadi. Semoga Nyonya Master Abadi dan Master Abadi. Semoga kalian menua bersama. Meskipun putri kesayanganmu, aku benar-benar membencinya. Tapi karena kau sudah memutuskan hubungan, aku sedang dalam suasana hati yang baik hari ini. Aku bisa dengan enggan menerimamu sebagai anjing. Kau tentu saja tidak akan kekurangan keuntungan. Terima kasih banyak istri Master Abadi. Berkah kau. Terima kasih banyak istri Master Abadi.
Mari kita sambut dengan hormat penampilan Agung Master Abadi. Murid Shu yang menyapa guru. Itu dia. Dia. Bagaimana mungkin itu dia? Gawat. Semuanya sudah berakhir. Benar-benar Anda. Apakah kamu setuju? Maukah kamu menjadi wanitaku? Saya tahu.